Ya. Ada dua sebetulnya. Sumber kita on fire itu selalu ada dua. Satu pikiran kita, jiwa kita. Yang kedua hati kita. Ya. Pikiran kita bisa menggerakkan kita? Bisa. Makanya saya tulis di situ ya. Motivator, kata-kata motivasi. Nah itu menggerakkan saudara ya. Salam super ya. Udah gak ada sekarang. Ya. Ada yang kita sampai kantor mengundang ya, mungkin ada teman-teman yang kantornya mengundang ya, motivator-motivator. Nah, Anda mesti curiga ini kenapa sampai diundangin motivator. Jangan-jangan Anda ini lemes ya di kantor ya. Nggak bergairah, nggak bersemangat, nggak termotivasi ya. Nah, motivator itu yang dikasih makan apa? Jiwa kita. Ya. Ayo kamu bisa. Bahkan saya pernah lihat motivator sampai harus makan beling ya. Ini kuda lumping atau pernah ada pecahan ini. Kamu pasti kalau kamu memusatkan pikiran kamu pasti berhasil. Disuruh ini siapa volunteer gitu. Mungkin temennya dia nggak tahu ya. Tapi ada suruh ngunyah beling ini apa gitu ya. Kuda lumping atau motivasi nggak tahu ya. Tapi ada ya. Karena memang ada dulu saya pernah baca ya, ada yang namanya kekuatan laten jiwa ya. Nah, itu yang suka disentuh ya. Bahwa kita kuat, kita bisa. Nah, itu motivasi itu kayak gitu. Cita-cita menggerakkanmu ya. Ya, tujuan punya tujuan apa? Bahkan positive thinking ya. Itu bisa menggerakkan kita. Ya. Tapi semua yang berasal dari jiwa bersifat sementara ya. Tidak bersifat kekal. Kenapa? Karena sumbernya tidak kekal. Ya. Yang masuk biasanya kalau dari jiwa itu kebanyakan dari luar, eksternal. Ya. Dari teman-teman, dari kadang di apa namanya? Di ini ya, di challenge ya. Nah, itu jadi berani kan, berapi-api mencoba semua hal karena di challenge. Nah. Lalu yang kedua dari hati. Hati juga bisa menggerakkan manusia. Ya. Hati bisa membuatmu hidup bersemangat. Apa? Contohnya belas kasihan. Ya, itu menggerakkanmu untuk memberi, benar nggak? Menggerakkanmu untuk memuridkan, benar? Karena belas kasih. Ya. Lalu passion. Nah, ini sering ya anak muda ya. Anak muda. Passion ya. Passionku ini Kak. Nah, passion dan passion ya. Passion itu apa ya? Keinginan ya. Passion itu sesuatu yang berharga buat dia, yang seneng banget ya. Ini kayaknya dari hatiku. Nah, agak sulit dijelaskan ya passion itu apa. Lalu perasaan yang lain, termasuk emosi dan segala macam. Tetapi yang khusus, yang berbeda adalah ada di dalam hati kita ada Roh Kudus. Itulah kenapa saya kasih beda sendiri ya. Karena Roh Kudus ini memang sangat sangat spesial ya. Kalau kita mau on fire, yang perlu kita perhatikan memang adalah bahan bakarnya dari mana ya. Apa yang membakar kita? Apakah masukan-masukan motivator itu atau yang lain? Ya, kalau teman-teman punya kan punya kompor, tahu kompor ya di rumah ya. Kalau kalian punya kompor, pengen make, yang pertama kali dicek koreknya atau gasnya atau minyaknya. Gasnya masih ada dulu atau enggak ya? Mau punya korek, mau punya mau punya tungku, mau punya bor sekali, bor apa namanya, las ya, maksudnya las itu, yang ada api itu nggak akan bisa nyala kalau nggak ada gasnya. Ya, jadi sumbernya itu harus kita pastikan datang dari mana. Nah, setiap kita kalau mau on fire terus, maka yang perlu dipastikan apa? Bahan bakarnya nggak habis-habis. Kalau mau nggak terbatas on fire-nya, kalau nggak mau terbatas semangat hidup kita, harusnya yang bikin kita semangat juga tidak terbatas. Ya, makanya teman-teman, ya kita ini beruntung jadi orang Kristen sebetulnya. Ya, di sini kalau kalian merasa jadi orang Kristen sama aja kayak agama yang lain, enggak. Ya, saya mau kasih tahu. Hari ini saya mau ingetin, ya. Kok jadi gede? Hah? Oh, di belakang nggak kedengeran. Oke. Ya. Nah, kita beruntung jadi orang Kristen. Kenapa? Kristen itu spesial. Karena yang pertama, kekristenan itu bukan agama. Tidak ada ya pengajaran lain, agama lain itu yang Tuhannya mencari manusia. Di mana-mana selalu diajar, ayo kita cari Tuhan, kita cari Tuhan, kita cari Tuhan. Hanya di kekristenanlah yang Tuhan itu datang untuk cari manusia. Karena aku mengasihimu maka aku datang. Makanya ada Yesus, ya dikirimkan sama kita. Ya.
Tuhan itu adalah, kalau kita bertanya, Tuhan sumber yang nggak pernah habis apa sih? Siapa sih? Itu Tuhan. Ya, pemikiran kita mau orang seberapapun, Einstein, Elon Musk, siapa lagi sebutkan? Ya, Jeff Bezos, siapa lagi? Jack Ma, Thomas Alva Edison, Edison, ya. Terus siapa lagi? Ya, sebutkan, name it. Mereka semua punya sumber terbatas. Tapi Tuhan itu punya sumber yang terbatas, tidak terbatas untuk hidupmu. Untuk hidup kita bahkan sudah nggak terbatas, spesifik lagi. Ya, buat saya itu beda untuk Andrew, untuk siapa, untuk Wasri, ya itu berbeda. Tapi sumber itu nggak pernah habis. Makanya Yesus bilang ya, yang haus datang padaku. Aku punya mata air yang tidak akan pernah kering. Ya. Dan Tuhan memberikan semangat itu melalui satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Satu pribadi yang spesial, yang khusus, itu namanya Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus ini itu digambarkan, kalau saudara-saudara baca Alkitab, itu digambarkan dalam gambaran beberapa elemen ya, kayak avatar ya, pengendali elemen, enggak ya. Roh Kudus itu digambarkan beberapa elemen ya, angin, air, api ya, minimal 3 itu ya. Saya baca, kayak baca avatar ini, luar biasa ini, keren ya. Karena memang Roh Kudus keren ya, dia tidak terbatas dan dia memang bentuknya bisa apa aja ya. Nah, saya mau jelasin dikit, Roh Kudus sebagai air itu apa sih ya. Kita buka Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Karena dalam bulan ini kita bicara Roh Kudus semua ya. Yang pertama Refiner's Fire, hidup kekudusan. Nanti yang berikutnya minggu depan ya, jangan dilewatkan ya. Itu wadah karunia roh. Jadi saya edifikasi sedikit. Jangan dilewatkan teman-teman. Mari kita buka berapa ini? Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Sabar. Oke. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang padaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya. Jadi yang pertama, Roh Kudus itu seperti air. Apa sih air itu? Air itu memberikan kelegaan. Ya, air itu memberikan refresh, ya. Menghilangkan rasa haus. Ya, haus akan apa? Akan pengenalan akan Tuhan. Problem manusia itu tidak bisa mengenal Tuhan. Ya. Maka melalui Roh Kudus kau akan mengenal siapa Tuhanmu yang benar. Jadi kita beruntung, makanya saya bilang kita beruntung jadi orang Kristen. Karena di dalam Kristen aja ada yang namanya Roh Kudus. Ya. Jadi jangan disia-siakan. Ya. Haus akan kebenaran. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu sebagai angin. Ya. Salah satu yang menyatakan nih di mana? Di Kejadian 2 ayat 7. Saya bacakan aja ya. Kejadian 2 ayat 7, firman Tuhan katakan ya, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Yang kedua, angin melambangkan kehidupan. Jadi saat kau punya Roh Kudus, kau punya kehidupan. Ya. Kau nggak akan pernah mati karena ada roh di dalammu yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang dihembuskan Tuhan dalam setiap kita, inilah yang membuat kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau tanpa hembusan nafas roh ini, tidak diberikan roh, kita cuman tanah, ya. Dibentuk dari tanah, nggak ngapa-ngapain, patung ya, ya kan? Tidak bisa melakukan apapun. Yang menggerakkan kita, yang gambar dan serupa dengan Tuhan, itu adalah rohnya Tuhan itu. Nah, lalu yang ketiga, yang berikutnya itu adalah sebagai api. Ya, saya mau kutip yang 2 minggu lalu Kak Esther bagikan tentang Maliaki 3 ya. Maliaki 3 ayat yang kedua, saya ambil satu ayat aja. Nah, Maliaki 3 ayat yang kedua, ya. Dibilang bahwa
Siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangannya dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Ya. Roh Kudus juga digambarkan sebagai api. Api melambangkan sebuah proses pemurnian. Jadi kalau kamu punya apinya Roh Kudus, harusnya ada proses dalam hidupmu. Jadi kalau kamu nggak mau diproses, jangan-jangan nggak ada api Roh Kudus dalam hidupmu, ya. Api dipakai untuk memurnikan sesuatu. Nah, kenapa? Karena api ini punya spesialisasi. Spesialisasinya adalah mengubah komponen struktur sesuatu benda. Ya, mungkin contoh gampangnya, ya ini banyak dibagi ya. Kayu aja. Kayu kalau dikasih air basah. Ya, direndam air dia cuma basah. Tapi tetap kayu. Kalau di angin-angin ya kering aja, ya. Tapi tetap kayu. Kalau kena api, dibakar, dia jadi arang. Udah nggak kayu lagi, strukturnya udah beda. Kalau yang kimia mungkin lebih tahu ya, struktur arang karbon itu kayak apa ya. Nah, api ini punya kekhasan dia mengubah sesuatu. Jadi orang yang hidupnya on fire, pasti berubah. Tidak mungkin orang yang hidupnya on fire nggak berubah. Ya. Nah, logika sederhana aja, kalau teman-teman di kantor on fire atau di kampus on fire, pasti apa yang kamu kerjakan selesai. Kalian pernah perhatikan nggak? Teman-teman kalian yang nggak on fire, yang lemes-lemes, ya, ngerjainnya males-males, nggak punya motivasi. Apa yang dikerjakan mereka? Duduk, berdiam diri, tapi tidak mengakses Tuhan, ya. Duduk, berdiam diri, akhirnya kerjaan nggak selesai. Tugas nggak selesai. Ya, akhirnya kalau dulu ada istilah SKS ya, sistem kebut semalam. Kenapa? Karena nggak on fire. Kalau on fire, kamu akan mengerjakan dan kamu akan mengerjakan dengan yang terbaik. Kamu akan mencari, wah ini udah selesai, tapi kayaknya masa cuma gini aja sih. Ya, orang yang on fire itu berbeda. Ya, kenapa? Karena ada proses yang membuatmu berubah. Minimal kau akan jadi skillful. Ya. Jadi hidup dengan semangat itu nggak cuma semangat hidup ya, bukan semangat hidup ini. Ya, hidup dengan semangat itu berbeda dengan semangat hidup. Ya. Nah, hidup dengan semangat kau akan mengerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Tadi kalau dibilang ada passion, passion itu kalau kamu terbakar, kamu on fire, passion itu muncul. Ya, kamu akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau on fire, kau pasti akan berubah. Nah, kita akan bicara lebih banyak tentang Roh Kudus yang sebagai api yang mengubahkan, ya. Nah, tugas kita adalah mengakses Roh Kudus untuk bisa mendapatkan apinya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu berapi-api gini. Bukan berarti kalau kita diam, Roh Kudus apinya mati. Enggak. Roh Kudus itu berapi-api selalu. Ya, Roh Kudus itu ya air, ya angin, ya api. Dan dia tidak pernah padam. Karena kalau kita mau ilustrasikan ya, Roh Kudus itu bukan kompor, ya. Roh Kudus itu lebih, kalau buat saya lebih seperti lava. Ya, tahu lahar lava. Dialah sumber dari api itu sendiri. Jadi dia akan terus terbakar. Tapi kalau kita nggak mengakses itu, kita tidak yang disebut mengobarkan api roh, maka kita nggak bisa dapat apinya Roh Kudus. Kita nggak akan bisa hidup dengan penuh, ya. Nggak bisa hidup dengan full. Kita akan selalu berkekurangan, selalu melihat yang lain. Karena nggak diproses sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ya. Dan penting sekali untuk mengakses yang namanya Roh Kudus. Ya, saya nggak kasih ayatnya di sini, tapi teman-teman udah baca firman. Kita ambil 2 contoh. Kapan sih para rasul itu jadi berapi-api dan berimpact besar? Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada lidah-lidah api yang turun. Pencurahan roh diberikan pada mereka. Ya. Jadi usahakanlah dirimu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua hal yang memulai pelayanan digambarkan dengan api. Karena api itu diberikan. Musa ketemunya sebelum berimpact. Musa itu pembunuh dan ini ya, penggembala ternak ya. Tapi kapan dia menggembalakan Israel? Dimulai dengan pertemuan dia dengan semak belukar yang terbakar. Api Tuhan. Ya.
setiap kita memulai sesuatu, ya, kalau kau mengakses Roh Kudus, kamu dipenuhi Roh Kudus, maka akan terbakar, hidupmu akan terbakar. Ya, akan ada api di situ yang mengubahkanmu. Nah, tetapi ingat bahwa api butuh suatu proses, ya. Nah, mengobarkan api Roh Kudus dalam hidupmu itu gimana? Dibutuhkan dua hal sebetulnya. Yang pertama, kesediaan dirimu untuk diproses. Kalau kamu mau hidup on fire, kau harus mau diproses, kamu harus mau melangkah, masuk ke dalam proses, ya. Enggak cuman kita berdiam diri, Roh Kudus bakar aku, nah, enggak gitu caranya ya. Tapi masuk ya, putuskan hidup dalam apa? Kekudusan, hidup di dalam firman Tuhan. Minggu lalu Kak Laura udah bagi tentang kekudusan. Keputusan untuk hidup kudus, ya. Melangkah, mulai melangkah. Nah, tapi pada saat kita melangkah, kita harus punya satu standar yang jelas untuk melangkah. Ya, setiap orang punya standarnya masing-masing ya, benar nggak? Ya, teman-teman punya standar yang berbeda satu sama lain. Yang benar yang mana? Ya, kan nggak ada yang benar ya. Nah, standar saya aja sama Kak Tania aja beda gitu. Ya, standar saya sama Kak Tania itu nggak sama. Contohnya standar ngirit lah ya. Saya ini orangnya ngirit, ngirit cenderung pelit ya dulu. Ya, tapi kengiritan saya itu tidak bisa diterima Kak Tania. Ya. Nah, karena standarnya berbeda sebetulnya. Yang disebut ngirit, hemat itu seperti apa? Ya, buat saya seperti apa? Nah, tapi apakah saya yang benar atau Kak Tania yang benar? Enggak ada yang benar. Ya, yang benar yang dari Tuhan. Karena harus ada satu standar yang jelas, ya, yang dipakai dan diterima bersama. Makanya syarat yang kedua untuk bisa mengobarkan api Roh Kudus adalah hidup menurut tuntunan dari Roh Kudus. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu nggak cukup untuk mengobarkan api Roh Kudus buat hidup kita ya. Api Roh Kudus berkobar tapi itu tidak akan membakar kita kalau kita tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kalau kita hidup sesuai keinginan kita sendiri, ya, kita hidup dengan standar-standar kita, ya, itu kok nggak akan mendapati yang sejati. Bilang api yang sejati kok nggak akan dapat. Ya. Kalau kita nggak hidup dengan standarnya Roh Kudus, kita akan hidup dengan standar-standar orang lain. Itulah saya makin kesini saya nggak ini ya, nggak heran gitu. Banyak orang merasa kurang, merasa nggak bisa. Dia melihat, wah, si ini umur 30 tahun sudah punya perusahaan, yang ini umur 25 ya sudah terkenal. Karena itu standar dunia. Kalau kamu pakai standar dunia, lama yang terjadi apa? Stres, ya. Yang terjadi putus asa. Mana ada orang on fire putus asa? Enggak ada, ya. Karena salah ngambil standar. Ya, salah ngambil api itu yang disebut api asing ya. Standar-standar tuh salah satunya dalam penerapan di dunia ini, api asing itu apa ya? Enggak berasal dari Tuhan. Semangat-semangat orang lain yang kamu pakai dalam hidupmu. Harusnya semangat Tuhan yang kamu pakai. Harusnya kau dipenuhi Roh Kudus dan kau berhubungan karib, intim dengan Roh Kudus. Sehingga kamu tahu, oh ini loh on fire-nya Roh Kudus ini kayak gini, buatmu. On fire-nya saya dari Roh Kudus sama Epa berbeda. Panggilan kami berbeda. Ya. Kapan on fire, kapan enggak. Ya. Kapan saya butuh refresh, kapan saya butuh diteguhkan, Roh Kudus yang tahu. Makanya hiduplah menurut tuntunan dari Roh. Udah jelas ya. Yuk kita buka nextnya, boleh next. Wahyu 2 ayat 2 sampai 6. Ini surat apa namanya? Penglihatan tentang jemaat di Efesus. Kepada jemaat di Efesus, sudah dapat? Saya langsung lompat ke ayat kedua saja ya. Firman katakan gini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat.
bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula yang engkau lakukan. Lagi apa yang kau lakukan? Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi yang ada padamu, yaitu engkau benci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ya. Saya cetak tebal beberapa hal. Yang pertama adalah jerih payahmu maupun ketekunanmu. Lalu yang kedua menderita oleh karena namaku. Lalu kasihmu yang semula. Lalu jika engkau tidak bertobat. Ya. Untuk melangkah dalam standarnya Roh Kudus, apinya Roh Kudus. Yang pertama butuh yang namanya jerih payah dan ketekunan. Ya. Tidak bisa ketekunan ini ditawar. Saya nggak mau tekun nggak. Saya mau ikut Roh Kudus tapi saya mau saya sendiri aja. Ya, nggak bisa. Ya, hal yang pertama dimiliki, yang harus kita miliki bersama adalah ketekunan. Ketekunan ini penting banget gitu ya, karena disinilah kita masuk yang namanya pendisiplinan diri. Ya, tekun itu artinya tidak lemas ya, tekun itu terus melakukan. Nah, tekun itu tidak berarti semangat yang sesaat. Ya, kalau dibilang kalau semangat nih berkobar-kobar. Ya, 1 minggu, minggu berikutnya udah nggak lagi. Nah itu bukan tekun namanya, ya. Nah, boleh next. Ini cuma ayatnya aja. Kita buka Ibrani 10 ayat 25. Bergiat ini pun di sudah dapat? Oke, firman Tuhan katakan gini ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, kata menjelang hari Tuhan yang mendekat artinya udah akhir zaman. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Ya, dibilang Tuhan bukan semakin biasa-biasa aja. Ya, dibilang mari kita semakin bergiat. Artinya semakin tekun, semakin mengejar ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mendekati akhir harus semakin kencang larinya malahan. Ya. Itu yang diminta Tuhan. Ya. Ketekunan itu ajakan untuk setiap kita melakukan itu dengan terus-menerus, dengan setia. Ya. Kalau yang namanya bosan itu pasti teman-teman melakukan sesuatu. Ya. Tapi jangan jadikan bosan itu alasan. Ya, orang yang tangguh. Ya, satu cerita yang saya tahu dan saya suka cerita ini tentang KFC ya. Saya suka KFC. Jagonya ayam. Ya. Nah, memang jago dia ya tentang ayam ya. Bukan rasanya. Saya baca biografi ininya lah. Apa namanya, Sanders ya, Bapak Sanders ya, Kolonel Sanders bilangnya. Padahal nggak kolonel dia. Ya, ini cuma kopral kalau nggak salah ya. Entah dari mana. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau KFC itu baru berhasil itu kalau nggak salah di umurnya Sanders itu umur 65 tahun. Itu baru KFC itu diterima. Ya. Jadi sebelumnya punya duit enggak. Sebelumnya orang yang selalu gagal. Tapi orang yang gagal itu adalah orang yang jatuh dan tidak akan pernah bangun lagi, itu orang yang gagal. Orang yang berhasil adalah orang yang bangun 1 kali lebih banyak daripada orang gagal. Nah kita bilangnya ya. Selalu seperti itu. Dan orang yang tekun itu melakukan seperti itu. Hari ini ya, aduh hari ini kok aku lemes ya. Enggak, paksakan diri. Paksa untuk kita bangun lagi, semangat. Tuhan kasih aku semangat. Tuhan hari ini kok rasanya malas banget ya ke kuliah ya. Hari ini kok rasanya malas banget ketemu sama adik PA gitu ya. Nah,
Itu bagian kita untuk melawan. Namanya ketekunan itu butuh kekuatan. Kita disuruh untuk tekun, mari bertekun bergiat itu supaya apa? Supaya kamu melatih dirimu. Ya, saya nge-gym, enceng, makanya jadi kayak gini ya. Kalau enggak, ya, kalau enggak udahan, bisa jadi ya minimal lean ya. Tanda-tanda kegagalan ketekunan ya. Karena ingat, ketekunan ada perubahannya. Kalau nggak ada, ini ada perubahan lebih jelek gini ya, berarti nggak tekun gitu ya. Nah, dan kita itu kalau kita dituntut Tuhan tekun, itu tenang aja saudara-saudara. Tuhan itu bersamamu. Jadi nggak ada yang namanya ketekunan, kedisiplinan itu kamu gagal, itu nggak ada kecuali kamu nggak mau. Makanya tadi syarat yang pertama itu harus mau melangkah. Ya, karena api Tuhan, apinya Roh Kudus itu ada padamu. Saat kamu, syaratnya cuma apa? Syaratnya cuma kita terima Tuhan Yesus kan lahir baru kan. Saat kamu lahir baru, kamu terima angin, api, dan air. Kamu terima semua elemen itu, ya. Ada kekuatan, ada refresh, ada ada semangat, ya. Semuanya sudah ada padamu di dalam diri satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Jadi kalau kamu punya Roh Kudus, tapi nggak kamu manfaatkan, dalam tanda kutip yang manfaatkan, itu ruginya di kita sendiri, ya. Makanya melangkah. Kalau 2 minggu yang lalu Kak Esther bagi tentang refiner's fire ya, tentang pemurni logam. Kita punya tukang logam yang luar biasa, tukang emas yang luar biasa, Tuhan. Kita ini emas-emasnya Tuhan. Kalau emas itu menolak diproses, dia nggak akan jadi murni. Ya, teman-teman ada yang investasi emas di sini? Ya, itu aja dia cuma tulis 99,99% ya, nggak ada 100%. Itu tanda bahwa kita diproses itu sampai akhir hidup kita. Ya, itulah kenapa Alkitab itu nggak sembarangan menulis. Wah lucu nih emas, enggak ya. Dia taruh itu karena tahu dan ada maknanya. Dan emas itu akan selalu kalau mau dimurnikan lagi bisa dibakar lagi, dibakar lagi, dibakar lagi. Ya, biarkan api Roh Kudus itu membakarmu. Cara mengobarkan api Roh Kudus adalah dengan membiarkan api Roh Kudus itu membakarmu dan ikuti proses-proses yang Tuhan itu kasih dalam hidupmu. Ya. Nah. Bahkan termasuk hal yang kecil. Ya. Tuhan suruh apa? Gampang. Yang nggak biasa memberi misalkan. Tiba-tiba ada pengemis kok digerakkan ya, dorongan untuk memberi. Berikan makan, berikan aja makan. Kadang Tuhan itu akan menyuruh, mendorong kita melakukan sesuatu yang nggak biasa kita lakukan. Dan kebanyakannya kayak gitu. Ya. Nah jangan memberontak, kasih aja. Ya. Kasih uang, kasih uang. Ya, temenmu suruh traktir temanmu kok rasanya pengen traktir temen gue, traktir aja. Kamu nggak akan pernah berkekurangan. Ya, tenang. Adik PA-nya kekurangan, jangan didiemin. Ya, tanya butuh apa. Punya belas kasih. Karena kalau dorongan itu muncul, artinya api Roh Kudus itu sedang menyala. Ya, kau sedang diproses soalnya. Nah, yang bisa mematikan api Roh Kudus siapa? Kita. Dengan cara tidak melakukan, nggak mau melakukannya. Ya. Ketekunan juga tidak bisa diklaim oleh siapapun. Ketekunan itu cuman akan bisa dilihat dari apa? Dari buahnya. Yesus pernah bilang ya bahwa dari buahnya lah kamu dikenal sebagai muridku. Buahnya itu adalah perubahan dalam hidupmu. Kalau hidupmu nggak berubah, pasti kok nggak tekun orangnya. Kita pasti nggak tekun. Tidak mungkin seorang yang tekun nggak berubah hidupnya. Ya, karena ada api. Saat kamu tekun itu ada apinya Roh Kudus, sehingga itu akan mengubahkan hidupmu dengan cara yang ajaib. Wah, pernah nggak sih yang dimuridkan di sini ya? Rata-rata semua sudah dimuridkan ya. Ada yang belum? Siapa yang belum dimuridkan di sini ada? Nggak apa-apa. Ya, boleh angkat tangannya yang belum dimuridkan. Tidak ada? Semuanya sudah murid? Ada? Ada nggak ngaku kenapa takut? Ya, nggak apa. Soalnya begitu angkat tangan itu, enggak. Tenang. Saya cuma mau bilang bahwa dimuridkan itu enak teman-teman.
kita dibantu untuk masuk dalam prosesnya Tuhan. Jadi kau pasti berubah. Ya, di sini juga yang sudah dimuridkan jangan hahe ya. Kalau kalian nggak berubah, berarti bertobat kalian ya. Murid-murid harus berubah hidupnya, harus memberkati. Ya. Nah, ketekunan itu diukur dari buahnya. Kenapa seorang petani itu kalau dibilang tekun, pasti kalau dia panennya banyak, ya enggak? Ya, mungkin minimal tetangga-tetangganya panen, nah dia juga panen sama lah minimal, ya. Artinya kan dia standar itu dia terpenuhi. Kalau sampai yang lain panen dia enggak, aku tekun kok, di mana tekunnya, ya? Jangan-jangan salah nanam, ya. Nah, bisa salah menanam, bisa salah mengolah, ya. Makanya dengarkan suara Roh Kudus. Ya. Apa? Contoh yang paling gampang apa? Tahu nggak? Lihat aja dari adik PA kita. Atau kita aja deh. Saat semua saudara PA kita bersaksi atau enggak? Kesaksian itu paling gampang untuk melihat orang itu berubah atau enggak. Ya, dari kesaksian. Untuk melihat pertumbuhan, itu kamu bisa record dari kesaksiannya. Kamu kan bisa lihat, adik PA aku bersaksinya ini. Ya, mungkin awalnya, ya Kak, Tuhan baik, hari ini aku bangun sehat. Kalau 10 tahun masih itu kesaksiannya, ya, something wrong. Mungkin yang salah kita mendidik, atau dia yang tidak mau melakukan. Ya, kalau saudara PA kita, atau adik PA kita, atau kita aja, yang lain mau mengampuni. Mau nggak kamu mengampuni? Mengampuni itu sulit loh, teman-teman. Benar nggak? Karena terlalu sakit kan. Nah, kalau semua orang bisa mengampuni, kamu harusnya bisa mengampuni juga. Ya. Karena Roh Kudus pasti mendorong hal yang sama untuk setiap orang. Untuk hal yang contohnya mengampuni. Tidak mungkin ya, Grace misalkan disuruh mengampuni. Mas Toro disuruh untuk tidak mengampuni. Nggak mungkin. Ya. Pasti kalau satu disuruh mengampuni yang lain juga. Kenapa? Karena kau mau dibebaskan. Ya. Api Roh Kudus itu akan mengubahkan hidupmu. Kau mau dibebaskan. Dari semua kotoran kayak emas tadi ya. Dibakar, cair, kotorannya naik, dibuang sama Tuhan. Ya kan? Kotorannya naik, dibuang sama Tuhan. Jadi kalau bilang, Kak, aku tekun kok, tapi gak bisa mengampuni. Siapa yang hendak engkau bohongi? Hai manusia, tetet-tetetnya. Bang Haji aja tahu, ya kan? Makanya kau harus tekun. Ya, kau harus tekun, kau harus masuk dalam prosesnya Tuhan. Dan jangan banyak alasan. Ya, kita harus kalau kita semakin mengenal Tuhan, ya, kalau bilang ada api berkobar-kobar dalam diriku, ya, seharusnya kita semakin berusaha untuk mengenal apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia di hadapan Tuhan. Ya, kalau Firman katakan, pikirkanlah semuanya itu. Kita nggak akan mikirin hal yang aneh-aneh, ya nggak? Kita akan mikirkan hal yang mulia, ya. Dosa muncul, ya, itu udah bukan ini lagi. Udah nggak dipikirkan, wah aku mau nyolong gitu, nggak mungkin, ya. Hal yang kecil-kecil kayak gitu udah bukan lagi sesuatu yang mengganggu kita, ya. Karena hal-hal yang kudus, yang mulia, yang berkenan, yang baik di hadapan Tuhan itulah yang harusnya kita pikirkan. Itu tandanya ada api Roh Kudus dalam dirimu. Karena dia akan terus ada dorongan, ya. Nah, hidup dalam iman percaya, gimana caranya? Melangkahlah masuk ke dalam iman. Iman itu apa, teman-teman? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak pernah kita lihat. Ya, artinya kita harus melangkah di dalam bukan apa yang kita lihat hari ini. Siapa engkau hari ini bukan. Aku hari ini nggak punya uang, Kak. Gimana caranya aku bisa memberkati orang lain? Enggak. Berkat kita memberkati orang lain itu karena Tuhan memberikan kita kemampuan untuk memberkati. Bukan karena kita punya duit, bukan karena kita punya pinter gitu ya, untuk berkatin orang, enggak. Tuhan akan kasih kok, saat Tuhan bilang, bayarin temenmu yang ini. Pasti Tuhan kasih gimana caranya. Ya, kalau Tuhan suruh memberkati, ya minimal kalau enggak ada, wah gimana memberkatinya. Enggak bisa jajanin Tuhan, doakan aja. Ya kan? Kau punya hati untuk mendoakan orang. Orang sakit, temenmu sakit kamu doakan, memberkati. Ingat, dorongan Roh Kudus adalah apinya Roh Kudus, makanya hidup masuk dalam iman.
Ya. Saya ambil Roma 4 ayat 18. Ini cerita tentang Abraham ya. Sepenggal kisah. Roma. Mari kita buka Roma 4 ayat 18. Sudah dapat? Saya bacakan ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga untuk percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Ya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Tidak ada dasar untuk percaya, tetapi Abraham memilih untuk percaya. Kalau dilihat, Abraham punya anak umur 80, umur 100. Ya. Umur 80 sama Ismail umur 100. Siapa? Ishak. Ya, Sarah sudah menopause ya. Tapi bisa juga kenapa? Karena ini Roh Kudus tidak terbatas. Ya. Jadi masuklah di dalam iman itu sungguh-sungguh. Meskipun sepertinya nggak ada kondisi yang memungkinkanmu untuk percaya, percayalah, pilihlah untuk percaya. Ya. Makanya yang pertama apa? Makanya baca firman Tuhan. Janjinya apa? Ya. Kenapa teman-teman? Karena firman Tuhan itu pasti terjadi. Tidak ada ceritanya yang namanya firman Tuhan itu nggak terjadi dalam hidupmu, itu nggak ada. Makanya kalau kita dapat firman Tuhan, ya itu pasti terjadi. Dapat firman Tuhan itu apa? Kamu baca, merema dalam hatimu, tangkap. Makanya tadi tulis, saya bilang ya, fokus, tulis. Begitu kamu merasa bahwa, oh ini firman ini kok kuat ya dalam hati saya. Merasa bahwa ada dentuman, itu segera tulis. Itu janji Tuhan atas hidupmu. Ya. Dan itu pasti terjadi. Ya. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut Tuhan, itu hanya kebenaran, tidak ada yang lain. Ingat, cerita tentang bagaimana Tuhan marah sama orang Israel. Aku mau membinasakan bangsa ini. Ya. Terus Musa bilang, gimana? Apakah engkau akan membinasakan bangsa yang sudah engkau keluarkan dari Mesir, Tuhan? Dan Tuhan di situ dibilang menyesal ya, dalam tanda kutip. Tapi Tuhan nggak pernah menyesal dengan perkataannya. Tuhan nggak sembarangan kok ngomong. Ya, nggak terjadi. Terjadi. Generasi itu binasa sebelum masuk tanah terjanji kan. Jadi kalau Tuhan sampai keluar perkataan, itu pasti terjadi, apapun kondisinya pasti terjadi. Mungkin nggak sekarang, nanti, tapi pasti terjadi. Bisa sekarang, bisa nanti. Makanya kalau saudara-saudara punya firman Tuhan, catat, pegang, dan percayalah pada firman itu. Ya, itulah yang namanya iman. Iman itu mendapatkan firman Tuhan, percaya dan melangkah. Dan selama melangkah, bukan diam, on fire selama melangkah. Dengan cara apa? Tanya. Karena pasti yang namanya iman itu akan diuji. Ya enggak? Kapan kok enggak nyampe ini? Kok sepertinya enggak ada? Kayaknya enggak kelihatan. Tapi Tuhan udah janjikan. Ya sudah Tuhan, aku percaya padamu. Dan aku percaya pada janjimu. Ya. Kalau kamu melakukan dengan benar, dengan on fire, dengan semangat, kau enggak akan kecewa apapun hasilnya. Karena orang yang semangat, ingat ya, dia akan melakukan yang terbaik. Ya, maka nggak akan ada kekecewaan. Berikutnya, nah tadi yang saya tebelin ya, menderita oleh karena namaku. Jadi kita harus punya kesabaran. Ya, api Roh Kudus itu namanya juga proses. Ya, pasti namanya proses itu tidak instan. Namanya proses, selalu ada yang ujian, yang namanya ujian. Tidak mungkin proses itu tidak ada ujiannya. Ya, kita sekolah aja dari SD, SMP, mau naik kelas selalu ada ujian. Ya kan? Ada yang di sini nggak diuji bisa naik kelas gitu aja? Ya, mau kelas akselerasi sekalipun ada yang anak-anak akselerasi ini, anak aksel. Ya, tetap uji kan? Tetap ditanya, tetap tetap dites ya. Karena setiap proses itu ada ujiannya. Makanya kita harus sabar. Sabarnya sabar apa? Dibilang sabar menderita karena nama Tuhan, namaku. Ya. Ini yang dibilang dengan pikul salib.
Ya. Karena pada saat Roh Kudus berkobar-kobar dalam hatimu, itu artinya prosesmu sedang dimulai. Kau harus punya kesabaran, salah satu buah roh. Ya. Mari kita buka 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Oke, dapat? Oke, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 katakan begini ya, firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang untuk ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ini penderitaan bukan karena ulah kita ya, ingat ya. Di ayat 8 dibilang singa mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. Ya. Jadi kalau kita tidak mau masuk dalam proses, kita ada hal lain juga yang selain diri kita yang memadamkan api Roh Kudus. Apa? Ya keputusan kita untuk dipakai sama iblis, ditelan oleh iblis itu udah pasti mati. Ya. Nah, iblis itu nggak kenal lelah ya, cari mangsa. Ya, dari 6.000 tahun yang lalu, 1 juta tahun yang lalu ya, itu sudah ada. Ya. Nah, tetapi ya banyak orang itu menyalahkan Tuhan terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Padahal tadi ketekunan dia nggak tekun sama Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang disalahin Tuhan. Nah, gimana? Ya. Setiap kejadian ingat bahwa setiap kejadian itu terjadi karena setiap orang punya kehendak bebas. Ya. Salah satu atribut yang kamu dapatkan saat kamu itu segambar dan serupa dengan Tuhan itu adalah kehendak bebasmu itu. Jadi kalau sesuatu yang buruk terjadi atasmu, ya, kenapa sih orang itu, saya pernah dengar ada orang bilang gini, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Ya, harusnya kamu duduk diam dan merenung, tanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Satu. Yang kedua, orang yang jahat sama kamu, itu dia juga punya kehendak bebas. Ya. Dan dia kehendak bebasnya dia untuk dipakai oleh iblis, untuk ditelan oleh iblis. Itu kehendak bebas dia. Ya. Jadi jangan pernah teman-teman itu menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Ya. Roh Kudus itu nggak pernah mau kamu mengalami sesuatu yang buruk tanpa ada maksudnya. Jadi kalau sesuatu itu terjadi atasmu dan itu buruk, Tuhan pasti punya rencana di masa depan terhadap hal itu. Ya, mungkin kau sedang dipersiapkan untuk suatu generasi yang sama sepertimu. Ya, jadi kalau nanya ya, apa namanya? Aku suka nanya gini, apa sih yang kamu harapkan dalam hidupmu? Ya banyak yang bilang, pengen punya legacy kak, pengen punya peninggalan ya, legacy warisan. Ya. Lah kalau sekarang aja nyalahin Tuhan, kamu gak akan pernah dapat legasimu apa. Iya kan? Padahal kamu sedang dipersiapkan untuk meninggalkan legacy itu. Mungkin kau akan menjadi satu-satunya orang yang dikenal untuk bidang itu. Karena kejadian buruk yang kamu alami. Setiap orang bisa mengalaminya. Ya. Tapi respon yang berbeda, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ya. Makanya kalau diproses Tuhan, Tuhan sebagai pemurni emas dan kita kabur di proses, kau gak akan pernah jadi emas yang murni. Emas yang murni itu harganya mahal. Ya, kau akan jadi mahal kalau kamu diproses. Makanya kobarkan api Roh Kudus itu jangan gini. Roh Kudus itu berkobar apinya. On fire itu bagianmu. Cuma jangan dipadamkan gitu. Dengan apa? Dengan respon yang salah. Penderitaan ini bicara apa? Kalau Tuhan Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salib dan menyangkal dirinya. Ini pikul salib. Gak boleh ada toleransi sama kebenaran. Ya. Cara untuk tetap mengobarkan api Roh Kudus, ya, satu benih Roh Kudus, yang kedua tidak boleh toleransi terhadap kebenaran. Ya. Mengobarkan api Roh Kudus
itu mengerti kehendak dan maksud Tuhan, mengerti rencana-rencana Tuhan meskipun sulit untuk dilakukan. Ingat bahwa firman Tuhan pasti terjadi. Jadi kalau teman-teman udah menangkap kehendak Tuhan, maksud Tuhan dalam hidupmu, mungkin kau akan melihat ini berat banget Tuhan. Ya, untuk melalui ini berat banget. Mungkin ada, saya nggak tahu apa yang dialami di masa lalu. Ya, mungkin ada yang keluarganya berantakan, mungkin ada yang dilecehkan, mungkin ada yang ditinggal di panti asuhan, mungkin ada yang tidak mengenal bapak ibunya. Apapun kondisimu, ampuni dan masuk dalam prosesnya Tuhan. Makanya saya bilang mengampuni itu berat, ya. Tapi kalau kau memutuskan untuk mau, ya Tuhan dia akan lihat, oke, kau akan masuk dalam prosesku. Dan saat kita diproses Tuhan, nggak mungkin kamu jadi orang gagal, ya. Tidak mungkin, nggak ada ceritanya orang yang ikut Tuhan itu gagal, itu nggak ada, ya. Api Roh Kudus akan menyala-nyala terus dalam hidupmu. Semakin besar, semakin besar. Makanya kita lihat, para rasul itu, ya, sebelum kepenuhan Roh Kudus, ya, nggak bisa apa-apa. Kabur, ya. Gurunya ditangkap, kabur. Setelah dipenuhi Roh Kudus, sekali lompat ke atas meja 3.000 bertobat, ya enggak? Ya kan? Ya kan, dia ngomong, ya memang itulah karakternya Petrus kan. Jalan dulu baru mikir gitu. Ya, tapi itulah tanda orang on fire kan. Apa kita bisa melakukan hal seperti Petrus? Belum tentu. Buat saya sih berat ya. Tiba-tiba saya lompat ke atas. Tapi saya percaya itu Roh Kudus, dengan Roh Kudus, sehingga pada saat dia lakukan, boom, 3.000 bertobat. Ya, coba kalau Petrus nggak mau, udah nggak mau lah, berat Tuhan, malu saya, nggak ada yang bertobat. Ya. Kalau Paulus, ya, tidak mau kabur dari penjara, ya, kepala penjara nggak akan bertobat, ya nggak. Injil tidak akan diberitakan ke bangsa-bangsa, ya. Kenapa? Karena responnya berbeda. Semua, bahkan Paulus bilang, semua yang aku ketahui, yang aku tahu, yang aku pahami, yang aku miliki adalah sampah. Karena ada pengenalan akan Tuhan yang baru. Itulah manusia yang baru, ya. Nah, yang kedua, hidup juga sebagai anak terang, ya. Mari kita buka Efesus 5. Efesus 5 ayat, ya, hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sudah, ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya. Kita lompat dulu ke ayat 9, ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Efesus 5 ayat 1 sampai 2, ya. Jadilah penurut-penurut Allah, ya. Untuk bisa menderita bagi Tuhan, kau harus jadi orang yang menuruti Tuhan, ya. Nggak bisa kamu nggak nurut sama Tuhan, ya. Orang yang mau masuk dalam proses Tuhan harus menurut sama Tuhan, ya. Tetapi penurut Tuhan itu apa sih sebetulnya, ya? Nah, di sini bilang, ya, penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu, ya. Jadi penurut Tuhan itu bukan orang yang dijorokin terus kemudian masuk dalam penderitaan, enggak. Sebetulnya menuruti Tuhan itu sama artinya orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, mungkin bulan lalu, ya, Kak Merlin kalau nggak salah, bagi tentang bagaimana Tuhan membenci Esau dan mengasihi Yakub. Ya, Yakub prosesnya nggak gampang. Esau hidup seenaknya sendiri. Tapi yang masuk prosesnya Tuhan, yang jadi mendapatkan berkat kesulungan, Yakub, ya. Jadi sebetulnya apakah Yakub menderita? Yakub tuh masuk dalam kasih karunia Tuhan.
Ya. Nah jadi hiduplah jadi anak terang yang menurut pada Tuhan. Orang yang gak nurut sama Tuhan, tidak mungkin api Roh Kudus itu berkobar di dalam dirinya. Karena akan banyak hal yang kamu lewatkan, yang akan kamu skip. Disuruh PI gak mau, ya. Padahal dengan PI mungkin ya, satu kamu dapat, kok aku dapat dorongan PI ya. Lakukan, ya nurut aja, lakukan. Mungkin dia gak terima, ternyata orang di sekitarnya kita gak tahu, ada 10 orang dengar, ya, dan mereka menerima Tuhan Yesus. Kita gak pernah tahu, ya kan? Mungkin pada saat kita disuruh memberi makan, banyak orang melihat yang beri makan Yesus. Kita nggak pernah tahu apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Karena Roh Kudus itu, karena Tuhan itu baik, Roh Kudus itu baik. Dia mau melibatkan kita jadi rekan kerjanya. Apakah Tuhan kurang jago untuk mengerjakan semuanya sendiri? Enggak. Tapi karena kasih karunia-Nya lah kita dilibatkan dalam karyanya. Ya. Karena apa? Karena Tuhan mencetak bukan anak-anak gampangan dibilang. Aku menyesal orang yang aku kasihi. Itu kalau dalam pengertian bahasa lain, ya apa namanya pengertian saya yang lain ya. Aku membakar orang-orang yang aku kasihi ya. Aku memproses. Karena aku Tuhan sedang mengubah hidup orang yang aku kasihi. Ya. Nah, kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Paling gampang apa sih? Contohlah Tuhan Yesus. Yang mendasar dari Tuhan Yesus itu apa? Hidup dengan apa? Hidup dengan belas kasih. Sering ya kita baca, tergeraklah dia oleh belas kasih. Tergeraklah dia oleh belas kasih, tergeraklah dia oleh belas kasihan. Ya. Yesus ini sering kali. Ya. Kenapa? Karena hatinya mengasihi. Api yang lembut itu, ya, itulah yang mengubahkan orang-orang di sekitarnya. Orang yang gak percaya. Kan pada saat Yesus hidup itu dia di tengah-tengah culture Yahudi ya. Ya. Bagaimana orang lumpuh itu kan sekarang gini aja. Yang nanya sama orang lumpuh itu orang-orang Farisi ya. Itu kaum Brahmananya lah ya. Tapi dia bisa bersoal jawab kenapa? Karena api Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus itu menyambar orang itu. Sehingga dia berubah, jadi berani dia menyatakan, apa kau buta? Apa kau ya sampai dibilang gitu ya. Lumpuh berjalan, yang buta melihat. Apa kurang buatmu? Itu. Ya. Berani, jadi on fire. Ya, ketemu api harusnya kayak gitu. Berubah hidupnya. Tapi dengan apa? Kalau Yesus nggak nurut bisa? Bisa. Yesus juga manusia kok. Ya. Dia Tuhan dan dia manusia. Dia punya kehendak bebas. Kalau Yesus kabur, nggak mau disalib, kabur ya. Kita nggak selamat. Ya nggak? Tapi dibilang kasih karunia, karena kasih karunialah Tuhan Yesus itu mau untuk disalibkan. Dia datang memang untuk mati. Ya. Nah. Dan ujilah ya. Tadi ayat 9 bilang gini. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Karena itu ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Tadi saya bilang bahwa ada buahnya ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita terbakar api Roh Kudus, nggak mungkin kita mandul. Pasti berbuah. Ya. Pasti akan ada jiwa-jiwa yang kau jangkau. Ya. Pasti hatimu nggak tahan melihat ketidakadilan. Makanya dibilang di sini, ujilah apa yang berkenan untuk Tuhan. Ya, orang yang banyak excuse, ya, itu tidak pernah menguji hatinya. Dia hanya merasa bahwa aku nggak mampu. Itulah excuse keluar dari situ. Ya, Roh Kudus sudah mau pakai hidup kita. Tapi karena kita merasa bahwa, aduh, aku kurang pinter nih. Masa aku harus menginjili anak-anak ITB, sedangkan aku dari Universitas Kambing aja lulus, ya? Gimana caranya? Minder, ya. Enggak, Roh Kudus sudah menggunakanmu, ya. Nanti apinya itulah yang akan menyambar, bukan kamu, tenang aja, ya. Karena itu, kobarkan caranya gimana? Lakukan aja, turuti aja yang disuruh Tuhan, ya. Saya dulu orang yang nggak berani PI, karena saya nggak percaya saya bisa PI, ya. Karena saya punya pola pikir yang salah. Kalau PI itu gimana caranya? Aku nggak ngerti. Nanti kalau ditanya Tritunggal, nanti kalau kayak ditanya Yesus Tuhan gimana? Nanti kalau ditanya ini, kalau ditanya itu, nanti kalau dibilang kristenisasi gimana? Ya,
Mungkin itu yang paling banyak ya teman-teman ya. Nanti ini kristenisasi gitu. Ya. Tapi begitu saya melangkah, nggak ada satupun yang nanya itu. Ya, nggak usah takut, nggak usah kepedean ditanya itu. Ya, nggak ada yang nanya itu. Dia cuma, oh enggak, saya nggak mau. Udah selesai. Oh, gini aja ya. Nah, baru setelah itu pengenalannya diberikan, nah baru ada pertanyaan-pertanyaan aneh. Tuhan itu baik kok teman-teman. Ya, api Roh Kudus itu itu akan membakarmu tapi tidak akan menghanguskanmu. Ya, itu nggak akan membuatmu jadi areng. Ya, itu akan membuatmu jadi matang. Nah itu bedanya. Ya, api Roh Kudus itu sebaik itu. Dia akan memilihkan untuk kita. Karena Roh Kuduslah akan menaruh perkataan di mulutmu. Ya, jadi jangan takut melangkah di dalam Tuhan. Ujilah apakah yang kita lakukan itu menurut kehendak Tuhan. Ya, terus uji. Ya, anak terang ya itu hanya menyatakan kebenaran. Ini ada di tadi ya, berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Anak-anak terang. Kalau kamu menjadi anak terang, hanya kebenaranlah yang keluar daripadamu. Makanya firman Tuhan yang lain ada bilang apa? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat ya. Nah, paling gampang apa? Yang suka bohong jangan lagi bohong. Ya. Mulai dari hal kecil. Tuhan tuh gak menuntut kita untuk lompat api atau ini ya. Tuhan selalu mulai dari sesuatu yang bisa kita lakukan, yang gampang untuk kita lakukan, yang membuatmu berubah. Sejak kau mengenal Tuhan, kau pasti akan diingatkan. Saat mau melakukan dosa, kejahatan, pasti ada yang menahanmu. Nah, jangan dipadamkan. Ya, itu sedang berkobar, kasih bensin biar makin besar apinya. Dengan cara apa? Dengan cara lakukan. Ya, katakan ya benar. Ya minggu lalu Kak Laura juga bilang 98%, 99% kekudusan bukan kekudusan. Ya, kekudusan itu cuma bisa 100%. Tuhan itu cuma bilang kudus atau tidak. Itulah kenapa kita dikasih yang namanya pertobatan kan. Nah, kenapa? Karena kekudusan itu dibutuhkan, mutlak dibutuhkan. Ya. Ayat 16, begini, kita lompat ke ayat 16, Efesus 5 ayat 16. Dan bergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ya, jadi anak-anak terang adalah anak-anak yang berhikmat ya dalam hidupnya. Dia melakukan firman Tuhan dengan kuat, tetapi juga meminta hikmat Tuhan untuk melakukannya dengan benar. Jadi nggak cuma cepat, tapi juga benar. Jadi cepat dan akurat. Makanya tadi ada uji, ya tanya sama Tuhan. Ya, ini biasanya bukan tentang hal dosa. Kalau dosa jelas enggak lah ya. Tuhan nggak mungkin nyuruh berdosa. Tetapi semakin kita mengenal Tuhan, karena kita semakin dimurnikan, maka level ujian dan kemurniannya itu naik terus. Ya, nggak mungkin kamu diuji di situ-situ aja. Kalau kita ujiannya tetap sama, ya kita mesti waspada. Jangan-jangan kita nggak pernah bertumbuh. Jangan-jangan kita selalu gagal di situ. Ya, sedangkan itu namanya juga kita menyia-nyiakan api Roh Kudus. Sudah kita dibakar untuk kita naik level, nggak naik-naik levelnya. Ya, ujiannya selalu aja baik di keuangan, ujiannya selalu aja merasa kekurangan, ya. Ujiannya selalu aja sakit hati, nggak beres-beres, ya. Lepaskan tuh semua. Ujiannya udah penginjilan ke bangsa-bangsa gitu dong, ya. Nggak mungkin orang yang masih berkutat dengan sakit hatinya disuruh Tuhan untuk menginjil ke Eropa. Ngapain, ya? Nggak mungkin orang yang takut kekurangan disuruh ke Amerika. Ya kan? Untuk menginjil, untuk membuka persekutuan. Lah sekarang aja kekurangan. Ya, selalu takut sama hidupnya. Makanya hal itulah yang dibereskan Tuhan. Itulah yang dibakar sama Roh Kudus. Ya. Jadi pada saat hidup kita itu on fire, kita harusnya seneng. Artinya Roh Kudus itu sedang menyala-nyala. Ya. Nah, kita harus berhikmat dalam hidup kita, ya. Hidup dalam kepemimpinan Roh Kudus, ya. Ayat terakhir dari Efesus ini bilang rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Butuh kerendahan hati untuk mau diproses, ya. Makanya nggak ada tempat untuk yang namanya sombong. Baru menang di satu hal udah sombong,
ya sudah bilang wah kalau itu nggak mungkin bisa dia, nggak ada kayak gitu ya. Kita harus terus menerus merendahkan hati kita, karena hanya orang yang rendah hatinya itu yang bisa diproses, ya. Nah, yang berikutnya kasih yang semula, kasih mula-mula, ya. Senantiasa mengobarkan kasih yang mula-mula. Mari kita buka Matius 24. Matius pasal yang ke-24 ini bicara tentang akhir zaman, ya. Tentang penderitaan, tentang baik telah diruntuhkan, permulaan penderitaan, ya kalau lihat perikopnya, siksaan yang berat dan Mesias palsu, ngeri ini ya, kedatangan anak manusia, perumpamaan ponara dan sebagainya, berjaga-jaga. Ya, tapi saya cuma ambil satu ayat aja. Saya nggak akan khotbah akhir zaman, ya nggak selesai nanti ya. Kita buka ayat yang ke-12, ya tentang kasih mula-mula. Ayat yang ke-12, Matius 24, firman Tuhan katakan gini ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Karena kedurhakaan, karena memikirkan diri sendiri, ya kasih itu udah hilang dari manusia, dari orang. Ya, semuanya memikirkan diri sendiri. Kalau di 2 Timotius ya, manusia akhir zaman ya, mencintai diri sendiri, mencintai uang, ya, dan segalanya itu ada banyak ya. Nah, hari terakhir tadi saya bilang bahwa mari kita bergiat di hari-hari terakhir ya. Hari terakhir ini bukan zaman akhir zaman, itu bukan hari-hari yang biasa, ya. Makanya saya pernah dengar satu khotbah bilang gini, bahwa kita ini adalah generasi yang memegang tongkat estafet terakhir. Nah, kalau memegang tongkat estafet terakhir artinya nggak boleh gagal. Karena kalau gagal pasti kalah. Nggak ada lagi yang berikutnya, salahnya. Ya. Nah makanya kita harus hidup tadi dalam ketekunan, dalam penderitaan penderitaan dalam tanda kutip ya, yang Tuhan tempatkan untuk kita. Dan ingat satu lagi, jangan lupakan kasih mula-mula. Ya. Roh Kudus itu menghendaki kita untuk terus hidup berkobar-kobar di dalam kasih yang mula-mula. Apa itu kasih yang mula-mula? Kasih mula-mula adalah kasih yang bersemangat, yang bergairah, yang berkobar-kobar. Ya. Di sini ada yang PDKT, lagi PDKT, ya, ya nggak usah angkat tangan juga sih ya. Kan belum dapat, nggak usah sombong. Ya, siapa PDKT kak? Oke. Ya, gimana sih waktu kita PDKT ini cowok-cowok aja lah, ya. Nah, gimana saat kita PDKT itu? Ya, saat cowok-cowok PDKT ya. Segala urusan makan siang jadi urusan ya. Ya, ditanya udah makan siang belum gitu. Memang kenapa kalau cewek-cewek dapat gitu ya, tanya emang kenapa mau bayarin gitu. Kalau enggak usah tanya gitu ya. Enggak ada gunanya ya. Nah, segala macam ditanya-tanyain. Ya enggak penting-penting ya. Ya, tiba-tiba jadi si paling fashionable ya. Wah, kamu cantik. Kamu cantik hari ini, guys ya. Atas batik, bawah loreng-loreng. Ah. Apapun yang dipakai jadi cantik pasti. PDKT. Ya enggak? Iya kan? Mau pakai yang aneh-aneh, baju badut juga dibilang top, bagus gitu ya. Kenapa? Karena kita kejar. Kasih mula-mula itu kayak gitu memang. Ya. Sama Tuhan juga harusnya kayak gitu. Banyak sekali saya dengar kesaksian. Ya, kasih mula-mula itu gimana? Wah, berapi-api. Makanya selalu ya, kasih mula-mula itu selalu berapi-api ya. Wah, kemarin aku dengar suara Tuhan kak. Wah, hari ini Tuhan berbicara di dalam petir kak. Wis ya. Semuanya dia berapi-api ya. Aku lari mendapatkan Tuhan, Mus. Ya. Kenapa? Karena itulah kasih mula-mula. Yang dilakukan orang pada saat dia PDKT apa? Ngejar, segalanya indah. Ya enggak? Tapi pas sudah jadi pacarnya, KDRT, ya, abai, ya, sering berantem, dingin kasihnya. Maka kasih mula-mula itu harus dipertahankan. Dengan cara apa ya? Kau harus berusaha. Itu bagian kita untuk mengusahakan bahwa kita tetap mengasihi Tuhan. Ya. Makanya kita harus, cirinya apa? Di dalam kasih mula-mula ada kobaran api Roh Kudus di dalamnya. Jadi kalau kamu merasa ya sekarang nih, kak sekarang aku kok susah ya dengar suara Tuhan.
kok aku kalau saat teduh kering ya rasanya. Ya, itu tanda bahwa kasihmu menjadi dingin. Ya, tidak mungkin kamu merasa kering, karena Roh Kudus juga air. Masalahnya, kalau kamu haus, kalau kamu kering saat teduh, berarti kamu nggak haus. Ya, orang yang kasih mula-mula itu effortnya besar. Ya, effort nanyain makan siang kan besar ya. Biasanya karena bingung mau nanya apa. Ya, tapi itulah semua hal ditanya sama Tuhan, bener nggak? Kalau kita kasih mula-mula. Tapi begitu kita udah lama kenal Tuhan, malah nggak pernah nanya. Bikin keputusan aja. Padahal dulu waktu pertama kali kenal Tuhan, pakai sepatu aja nanya. Yang merah atau yang biru? Kanan merah, kanan biru, ya. Nah, ya kan? Ternyata jadi tren kan dipakai sama siapa tahu kan. Nah, tapi semua hal ditanyain sama Tuhan. Cara mempertahankan apa? Tetaplah seperti itu. Ya. Tetaplah api Roh Kudus itu membakar semangat kita untuk mengejar Tuhan, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Itu cara kita untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan tuh, di dalam hadirat Tuhan tuh kayak gitu. Karena Tuhan suka dikejar. Ya. Di Tawarik 16 ayat 10 sampai 11, mari kita buka satu Tawarik. Oke, Tawarik 16 ayat 10 sampai 11, ya firman Tuhan katakan gini ya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya. Jadi orang yang punya kasih mula-mula kalau dia saat teduh, itu gak akan kering. Karena firman Tuhan itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Minimal itu. Karena dengan sukacita, damai sejahtera, harimu itu selesai. Ya. Wah, saya pernah merasa dan sering ya merasa habis dengar firman Tuhan, ya capek, itu terasa refresh, benar nggak? Ya, harusnya secapek apapun hidupmu saat kamu dengar firman Tuhan dan kamu benar-benar fokus sama firman Tuhan, karena kadang banyak gini, saat teduh cuman ritual, ya makanya jangan saat teduh ritual, itu memadamkan api Roh Kudus sudah berapi-api, ayo, ya kita malas, ya. Kita cuman bangun telat, mau kantor daripada ditanya kakak PA, yaudah aku doa, nyembah, baca 8 pasal, pergi. Enggak memberikan kesempatan Tuhan untuk bicara. Padahal pada saat Tuhan bicara, masalahmu udah beres di situ. Disitulah kamu merasa refresh sebetulnya. Makanya kalau saat teduh, doa, dinikmati. Ya, gak apa-apa lama. Ini bukan masalah lama atau sebentarnya sebetulnya. Ya. Tapi setiap kali ada yang berkobar di hatimu, itu tanya sama Tuhan. Karena seharusnya itu mendatangkan sukacita. Sukacita itu adalah tanda api Roh Kudus berkobar di dalammu. Karena orang yang gak bersukacita, motivasinya hilang. Benar gak? Gak semangat hidupnya. Ya. Saya kalau lagi banyak masalah ya stres, gimana sih? Setiap orang namanya punya daging ya. Dan sukacita kan gak bisa ditipu ya. Tapi keputusan kita loh teman-teman, mau bersukacita atau enggak. Karena Tuhan sudah sediakan apinya untuk kita bersukacita. Makanya sukacita itu apinya Roh Kudus. Karena sukacita mendatangkan semangat yang baru. Ya. Tulangmu gak akan kering. Ya. Nah, baik kejar Tuhan, rema Tuhan, ya, dapatkan rema janji Tuhan, dapatkan perkataan Tuhan. Mungkin Tuhan sekedar berkata, ya, anakku, aku mengasihimu. Itu aja melegakanmu. Ya, makanya Daud selalu bilang, kalau Tuhan di pihakku siapa lawanku? Itu mungkin Tuhan cuma bilang, aku mengasihimu Daud. Ya, tidak ada orang bisa menyentuh orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Maka jadikan firman itu adalah pondasi utama dalam hidup kita. Ini mungkin gak usah dibuka,
semua harusnya hafal ya, Matius 28 ayat 20. Ya. Ini tentang pemuridan kan? Ya. Ajar mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, ya. Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus katakan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Jadi kalau saudara-saudara mendapatkan firman Tuhan, jangan dimatikan. Cara matikannya gimana? Dengan tidak dilakukan. Ya. Lakukan firman Tuhan. Dapat yang kecil, dapat apa yang paling gampang? Ya. Yang paling gampang. Kalau kau beri makan untuk saudaramu yang paling hina, kau melakukannya untukku. Dapat itu. Beliin tukang parkir makanan untuk Bapak. Dapat 2 dus di kantor, meeting dapat, makan siang dapat, jangan dua-duanya dimakan, ya. Wah, banyak kayak gitu ya. Miliki kasih sama satpam, sama Bapak dibagi-bagi berkat, ya. Paling gampang kalau teman-teman belum punya panggilan, paling gampang apa? Jadi berkat buat orang lain kan. Berkat kecil itu aja akan membuat dia tertarik untuk mengenal Tuhan. Oh kayak gini tuh kelakuan orang Kristen. Nah kalau kita coba, wah Mas Toro orang Kristen, punya 3 dus makanan dihabisin sendiri coba. Nah itulah gambarannya, orang Kristen rakus, ya kan? Orang Kristen gak mengasihi, ya. Tapi kalau kita berbagi, orang akan melihat, ya terangmu akan terlihat, ya. Itulah yang yang akan melancarkan, ya firman Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa, ya. Nah, itulah tadi makanya lakukan firman itu dengan semangat dan dengan giat. Melakukan firman Tuhan itu berarti mengobarkan juga api Roh Kudus, karena pasti ada dorongan. Gak mungkin, saya gak percaya ada orang tidak terdorong melakukan firman itu, tidak mungkin. Pasti yang terjadi pada saat dia tidak terdorong melakukan firman, dia tidak pernah baca firman. Dia gak pernah mau mengenal Tuhan. Makanya gak ada dorongan, ya. Nggak ngerti, Roh Kudus bilang doakan orang itu, ya nggak pernah tahu, ya. Padahal kalau kamu saling mengaku dosa dan mendoakan, kamu akan sembuh. Nggak bisa mengampun, ya. Jadi mengenal Tuhan cuma ritual. Setiap minggu gereja cukup, nggak cukup teman-teman, ya. Lakukan itu daily basis. Setiap hari kau harus lakukan firman Tuhan. Nah itulah kenapa tadi saya tanya, siapa yang perlu dimuridkan? Ayo dimuridkan. Saya melakukan firman karena saya dimuridkan, betul. Saya harus akui itu. Dulu saya tidak dimuridkan, ya. Saya Kristen dari kecil, ya, Katolik ya, sama aja itu Kristen ya. Katolik, Ortodok, Kristen Protestan, itu Kristen ya. Kecuali Saksi Yehova dan Mormon ya. Itu bukan Kristen ya. Nah, selama kau orang Kristen, kau harusnya punya kerinduan dorongan melakukan firman. Tidak mungkin tidak, bohong ya. Aku nggak terdorong melakukan firman. Nyala engkau iblis, semua kejahatan. Ya. Tuhan Yesus akan bilang seperti itu. Aku tidak mengenalmu ya. Tidak mungkin. Kan nggak perlu dorongan sebetulnya. Tapi karena Roh Kudus itu on fire ya. Dia kan mendorong kita melakukan firman. Makanya berikan dirimu untuk dimuridkan. Ya. Jangan berhenti hanya pada perenungan. Ya, merenungkan firman Tuhan memang Daud bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Udah kehabisan waktu merenungkan enggak? Lupa melakukan firman. Enggak. Merenungkan bagian dari melakukan adalah bagian dari perenungan. Jadi kalau Tuhan bilang renungkan firman Tuhan siang dan malam, itu termasuk melakukannya. Kalau merenungkan aja, itu namanya bukan merenung. Memikir ya, namanya mikir doang. Harusnya dilakukan. Karena dari dilakukan itu perenunganmu akan komplit. Kau akan tahu sebetulnya yang Tuhan maksudkan apa. Ya. Nah, makanya lakukan. Kalau di Matius 5 ada bilang gini ya. Tuhan Yesus ya khotbah di atas bukit. Ingat salah satunya adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Dipuaskan oleh kebenaran itu. Gimana caranya? Kita bisa mendapatkan kebenaran kalau kita nggak pernah melakukan kebenaran. Ya, bagaimana kita tahu itu kebenaran kalau kebenaran itu nggak pernah dilakukan? Makanya banyak yang berantem. Masalah bahasa roh lah, masalah apa? Baptisan lah, ya,
masalah persepuluhan lah. Ya lakukan dulu. Ya. Supaya apa? Supaya kau mengerti kebenarannya. Ya. Percayalah Tuhan tidak akan membiarkanmu tersesat. Nah, gimana ya itu? Makanya lapar dan haus itu penting. Ya. Kamu harus mengejar Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Ya. Lapar dan haus kayak apa? Ya kayak orang lapar dan haus lah. Apa aja dimakan, nggak usah mikir. Ada orang lapar mikir-mikir, ya dikasih makanan. Kecuali dikasih racun ya. Tapi kalau dikasih makan, dimakan. Ya nggak? Wah kak nggak enak kak, masa dibeliin. Nah kamu kan lapar tadi hilangnya. Ya sudah nggak mau. Waduh nggak jadi dapatnya. Akhirnya akan hilang. Makanya lakukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Ya. Tuhan juga bilang berjaga-jagalah. Ya. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Ya. Kalau api, ya, kok saya ingatnya ngepet ya, api ngepet ya. Jaga api. Ya. Karena memang api kalau nggak dijaga padam, benar nggak? Agak salah sih contohnya, tapi ya kira-kira api itu harus dijaga ya. Api itu harus, bukan lilin ya, api itu harus dijaga untuk tetap hidup. Kita nggak bisa ya membiarkan, kalau api kita biarin, lama-lama dia akan mati, dia akan mati, dia akan mati. Ya. Karena kan pada saat api mau mati itu kita harus tambahkan kayu bakarnya, kita tambahkan minyak, ya enggak? Makanya ya, api itu harus dijaga. Roh Kudus harus ada di dalam hidupmu terus-menerus. Kau harus mengakses Roh Kudus terus-menerus. Kalau sekarang terasa kering, ambil waktu berdoa. Kalau sekarang kamu mulai merasa kering, ambil waktu untuk PI. Ya. Merasa kering, panggilan adik PA-mu, kita PA hari ini, ya. Lawan dengan itu. Lawan dengan hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Makanya tadi bilang, ujilah apakah itu berkenan untuk Tuhan. Semua yang berkenan untuk Tuhan saat kau lakukan, apinya muncul. Des. Kau akan terbakar lagi, kau akan semangat lagi. Ya. Api itu harus dijaga, api nggak bisa dibiarkan gitu aja. Nanti lama-lama kan meredup. Makanya tadi di awal aku bilang ya, nggak mungkin orang malas itu on fire. Karena pasti mati apinya, pasti dingin. Berikutnya, jika engkau tidak bertobat. Jadi pertobatan penting ya. Senantiasa menyadari diri akan kesalahan ya, dan bertobat. Kita buka Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8 ya, firman Tuhan katakan gini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan ada buahnya, semua hal yang berhubungan dengan Tuhan itu ada buahnya. Perubahan sendiri adalah buah dari api Roh Kudus. Ya, life on fire pasti membawa perubahan, pasti berbuah. Ya, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ya. Kalau dalam pertobatan berarti buahnya adalah tidak lagi melakukan dosa itu. Ya, berubah dari cara yang lama, punya pola pikir yang baru. Itulah arti inti dari pertobatan kan itu ya, metanoia ya, perubahan pola pikir. Ya, ada firman Tuhan katakan yang mencuri ya, Efesus 4 ayat 28 ya, saya bacain aja. Efesus 4 ayat 28 bilang gini. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang kekurangan. Kita harus punya pola pikir yang baru. Ya. Pertobatan juga adalah proses yang berulang. Karena nggak mungkin kita ini kudus satu kali selamanya. Kita masih punya daging. Ya. Kita bilang pertobatan, ya. Satu lagi ayat kita buka deh. Ibrani 6 ayat 1. Ada yang hafal? Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama, ya. Sudah dapat? Oke.
Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan sia-sia dan dasar kepercayaan pada Allah, ya. Jadi kita harus beralih. Perubahan itu butuh peralihan, karena tadi saya bilang juga bahwa levelmu itu naik. Saat kita itu diproses Tuhan, ya, api Roh Kudus memproses kita, level kita itu berubah. Maka nggak boleh tetap di level yang sama, naik ke level berikutnya, ya. Makanya Paulus bilang Ibrani bilang di sini bahwa marilah kita tinggalkan asas dasar dan berkembang kepada kedewasaan, beralih pada kedewasaan kekristenan. Kedewasaan Kristen dibilang salah satu ayat kunci di sini adalah tidak lagi meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia itu apa? Dosa. Pertobatan orang Kristen yang dewasa itu bukan terhadap dosa, teman-teman. Ya. Roh Kudus yang yang membakarmu itu udah bukan lagi untuk membuang dosa-dosa yang kamu lakukan. Ini udah nggak bicara lagi tentang dosa nggak dosa, tapi berkenan atau enggak sama Tuhan. Ya. Kita nggak lagi bertobat dari dari dosa. Kemalasan itu bukan dosa. Tapi kalau Tuhan bilang bersegera, ya. Apalagi nggak mau mikirin orang lain itu bukan dosa. Tapi karena Tuhan adalah kasih, Dia bilang kasih samamu, ya. Pikirkan, dahulukan kepentingan orang lain, kau lakukan itu. Itu pertobatan. Ya. Jadi kalau kita mau dibawa ke level yang lebih jauh lagi, kita nggak lagi bicara tentang dosa nggak dosa. Ya. Pertobatan itu harus didasarkan pada apa yang Tuhan mau ambil dari kita, karena itu nggak akan berguna. Dan bahkan apa yang Tuhan ambil itu sebetulnya sesuatu yang akan menghalangi kita di masa depan. Maka itu tinggalkan. Gak mau mengampuni dosa, gak dosa, saya bilang. Itu pilihanmu kok, mau ngampuni atau enggak. Ya, Tuhan kasih pilihan kok. Tuhan juga tidak bilang celakalah orang yang tidak mau mengampuni. Ya, cuma Tuhan bilang, ya, kalau mau diampuni, ampuni ya, sama aja sebetulnya. Enggak, ya. Tapi pada saat kau nggak mau ngampuni, nggak bisa kamu maju lebih jauh lagi. Ya, kamu akan terbelenggu dengan masa lalumu. Ya, kamu nggak mau meninggalkan masa lalumu, ya, kebiasaan-kebiasaan. Itu yang terjadi sama Simpson, ya. Karena hidup dengan kebiasaannya, akhirnya dia kehilangan visi, kehilangan dirinya. Karena kebiasaannya, padahal dia sangat diurapi Tuhan. Ya enggak? Makanya kita harus selalu melakukan pertobatan. Hidup menggunakan manusia yang baru. Orang yang bertobat itu terus diperbarui. Yang disebut orang yang bertobat adalah orang yang mengenakan manusia yang baru. Kalau firman Tuhan katakan, ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa, itu sama aja kita masih menggunakan manusia lama kita. Ya, tidak mengenakan manusia baru. Kolose 3 ayat 5 katakan gini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua keduniaan kita pikir biasa aja. Sekarang kita lihat, ya, free sex, apalagi, ya, kenajisan, bohong-bohong, ya, nggak cuma bohong, bahkan ya beberapa kita tahu cerita berapa startup bikin report bohong, itu sama aja mencuri. Tapi buat Tuhan, mau free sex, mau mencuri, ya, mau kenajisan hawa nafsu jahat, pikiran jahat, dibilang penyembahan berhala. Ya. Tuhan bilang itu yang terjadi pada generasi hari ini, dibutakan oleh ilah zaman. Yang penting buat dia duit, ketenaran, popularitas, apalagi, ya, hal-hal yang tidak datang dari Tuhan. Nah, kita kenapa kayak gitu? Karena kita nggak mau diproses, gitu ya. Ayat 7 bilang seperti ini. Mana tadi? Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, 8 ya, buanglah semua itu.
ya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu juga menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Api Roh Kudus itu membuatmu untuk terus-menerus berubah. Untuk terus-menerus diperbarui, ya. Ya makanya begitu kita satu gini, menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saya suka lihat ini, pernah lihat nih nggak di YouTube, street preacher, dia berkhotbah tentang pertobatan tuh di US sana, di Amerika ya, lagi parade LGBT, ya, dimaki-maki, marahin ya. Nah di situ ada yang bilang, yang benar adalah aku lebih mengenal Yesus daripadamu, dia bilang gitu. Dia mengasihiku, enggak dengan caramu, enggak kayak gini. Kamu menghakimi kami berdosa dan segala macam. Ini orang halu ya. Enggak ada firman Tuhan bilang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena dia dibutakan ilah zaman ini. Pergaulan-pergaulannya, nilai-nilai dunia. Dibilang enggak apa-apa kamu suka sesama jenis. Enggak ada. Tuhan bilang apa? Sodom dan Gomora dihancurkan. Siap-siap aja kalau kamu tetap dalam pemikiranmu. Ya. Kau akan dihancurkan. Tuhan tidak bisa mentoleransi kekudusan. Dan Tuhan juga ingat, api juga dipakai Tuhan untuk menghancurkan ya. Enggak cuma untuk mengubahkan. Kalau nggak bisa diubah, dihancurkan sama Tuhan. Ya. Nah, makanya kita jangan bodoh. Menyangka bahwa kasih karunia Tuhan bisa kita permainkan. Tuhan juga bilang gini, aku tidak sekali-kali melepaskan dari kesalahan. Memang Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita masa lalu, masa kini, masa depan. Benar enggak? Bahkan yang belum terjadi ditebus sama Tuhan. Nah yang masa depannya apa? Yang melalui pertobatan, itu yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya. Tapi ada firman lain kan bilang gitu ya, aku tidak sekali-kali melepaskan orang dari kesalahan. Firman ini tetap berlaku meskipun Tuhan sudah disalibkan, Tuhan Yesus. Ya, bukan ini jadi tidak berlaku. Kalau kau salah, kau harus menanggung kesalahanmu tetap. Ya, makanya dibilang bertobatlah. Bertobatlah, bertobatlah. Karena begitu bertobat, ya, itu udah nggak ada lagi. Kasih karunia aja yang Tuhan punya untuk kita. Ya. Makanya jangan pakai untuk berbuat dosa. Berbuat dosa itu memadamkan api Roh Kudus. Ya, itu menutup kekudusan. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini masih struggle ya dengan nonton film porno misalkan, ya, ingatlah kalau kau nonton film porno, Roh Kudus di dalam hatimu juga ikut lihat. Apa kau tega melakukan itu? Ya, Roh Tuhan yang ada padamu saat kau melakukan kejahatan, kau memaksa dia bersamamu melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dia di dalam hatimu. Dia tinggal di sana. Ya, kalau kamu melakukan kejahatan, apalagi sadar, kau sedang memaksa Roh Kudus untuk melihat kejahatan itu. Ya, ini yang sakit jiwa siapa yang kayak ini ya? Maka bertobatlah. Hati-hati dengan dosa. Ya. Apalagi kalau kita bilang dewasa, itu udah bukan bagian dari kedewasaan, itu masih anak-anak ya. Gitu. Di ayat 8 tadi dibilang apa? Buang semua itu. Tuhan udah kasih warning, buang semua itu. Buang semua kenajisan dari hidupmu. Susah Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Ya. Susah. Ya, gak apa-apa, susah. Memang harus dilawan. Ya. Kalau Lukas juga bilang gini ya, perkataan yang baik. Bahkan untuk hal yang kecil apa perkataan. Ya. Saya dulu punya teman mungkin sampai sekarang ya. Itu kalau pakai enjir niat itu keren gitu rasanya. Tapi ingat, banyak orang gak sadar bahwa perkataan itu keluar karena dia gak sadar hatinya sakit. Karena firman Tuhan udah bilang, perkataan yang baik keluar dari perbendaharaan yang baik. Perkataan yang buruk keluar dari perbendaharaan yang buruk. Apa yang keluar dari mulut? Meluap dari hati. Jadi kalau banyak orang kasar perkataannya, itu pasti hidupnya kasar. Pasti hidupnya gak beres. Itu aja. Tidak mungkin Roh Kudus yang ada di dalam dia tidak mengajar dia untuk menjadi lebih baik.
Tidak mungkin api Roh Kudus itu kurang kuat untuk mengubahkan. Dia aja nggak mau berubah. Dengan jalan nggak mau mengampuni. Ya. Ayat 10 bilang ya, kalau kau telah menggunakan manusia baru ya, mengenakan manusia baru hidup terus menerus. Jadi ya hiduplah di dalam proses. Proses itu tadi penderitaan, menyakitkan, ya. Tapi ya nggak ada yang enak ya. Proses yang nggak ada yang bilang gini, nggak ada yang bilang kalau di proses itu enak. Ya, istri saya aja, saya bikin contoh lah ya. Mumpung nggak ada orangnya di sini kan. Dia udah turun belasan kilo loh, ya. Tapi saya melihat kedisiplinan dan ketekunannya. Dan pada saat melakukan kan kita malas ya. Aku lihat dia juga malas mulainya. Tapi pada saat melakukan itu berkobar-kobar. Jadi aku lihat, oh ini mengobarkan api Roh Kudus ya. Kenapa? Karena saat kita melakukan ketekunan itu, kita masuk dalam proses. Itu seperti penderitaan, tapi kita tahu kita mau mencapai sesuatu. Itu tanda bahwa Roh Kudus sedang membakar hidupmu. Kau tahu bahwa kau melakukan ini tidak sia-sia. Ya. Kak Tania melakukan itu tidak cepat. Ya, karena yang dibikin apa sih? Yang dibuat oleh Tuhan. Kenapa proses itu suka kita bilang lama, proses dari Tuhan? Karena yang mau Tuhan tempatkan. Karena pada saat kita dibakar tadi ya, kita kembali ke refiner's fire. Kenapa sih berkali-kali dibakar? Kenapa emas itu nggak harus sekali aja dibakar selesai jadi murni? Karena yang mau diubah sama Tuhan itu adalah habitmu. Habit itu nggak bisa diubah sekali. Jadi Roh Kudus apinya itu akan terus ada untuk hal-hal yang harus kamu menangkan terus menerus akan diulang dan akan diuji. Udah, yang ini udah beres belum? Kalau belum diulang lagi prosesnya, beres belum? Diulang lagi, karena kasih karunia Tuhan. Karena yang diubah adalah habitmu. Manusia baru itu adalah habit, ya, kebiasaan. Manusia baru itu sebenarnya bicara kebiasaan. Ya, manusia baru itu bukan sekali diganti. Ya kau punya manusia baru, makanya dibilang kenakanlah manusia baru itu terus menerus. Artinya apa? Ada proses terus, ada proses mengubah kebiasaan. Ya. Jadi pada saat api Roh Kudus itu memprosesmu, life on fire, itu kamu akan masuk dalam proses yang berulang-ulang sampai kapan? Sampai kalau di ini ya, sampai gambaran Tuhan itu terlihat dari hidupmu. Sampai dia bisa berkaca dan melihat, oh ini wajahku. Ya. Yang diperbarui dalam Efesus dibilang bahwa ya Efesus 4 ya, kita buka satu lagi terakhir. Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Yang sudah katakan amin? Belum banyak. Ini yang nggak bilang amin ini nggak buka Alkitab atau? Oh buka dari belakang. Oke, terima kasih ya. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi yang dibarui apa? Roh dan pikiran. Ya, terus menerus ada proses perubahan, ya, berkelanjutan. Ya. Makanya membangun roh itu juga proses. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu juga proses. Ya. Dipenuhi Roh Kudus sekali, jangan biarkan itu kering, jangan dibiarkan itu menyusut atau hilang. Makanya lakukan disiplin rohani. 4 pilar, ya. Minimal yang paling gampang 4 pilar. Doa, baca firman, bersekutu dan bersaksi. Ya. Disitulah cara untuk mengobarkan api Roh Kudus. Tapi dimulai dengan apa? Kau harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus penuh atasmu, ya. Dia akan bekerja di dalam hidupmu. Ya. Disitulah kita bisa dibilang mengenakan manusia yang baru. Oke. Next. Selesai news update. Oke, yuk. Mari kita puji sembah Tuhan.